Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sholat sunnah rawatib zuhur bagian yang kedua. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Bagi siapa saja yang berhalangan melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakannya setelah melaksanakan sholat zuhur tersebut. Berkaitan dengan hal ini, para ulama memberikan satu kaidah tentang mengqadha sholat sunnah ini dengan pernyataan sebagai berikut. Seseorang yang tidak sempat melakukan sholat rawatib ini pada waktunya, maka disunnahkan mengqadhanya dengan syarat karena uzur. Dalilnya itu hadis Abu Hurairah dan Abu Qatadah radhiyallahu anhuma dalam kisah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam suatu perjalanan sehingga terlambat salat subuh. Lalu beliau melakukan salat rawatib subuh dahulu, baru kemudian salat subuh. Demikian juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tersibukkan dari 2 rakaat setelah zuhur dan mengqadhanya setelah sholat asar. Ini adalah nas dalam mengqadha sholat sunnah rawatib. Begitu juga keumuman sabda Rasulullah SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari solat atau lupa, maka hendaklah ia solat tatkala ia ingat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maksud hadis ini mencakup solat fardu dan solat sunnah. Dan ini bila ditinggalkan karena uzur seperti lupa, ketiduran, dan sibuk dengan hal yang sangat penting. Adapun bila ditinggalkannya dengan sengaja sehingga kehilangan waktunya, maka ia tidak boleh mengqadhanya. Kalaupun ia mengqadhanya, maka tidak sah sebagai sholat rawatib. Karena sholat rawatib merupakan ibadah dengan waktu yang sudah ditentukan. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Ibadah yang memiliki ketentuan waktu seperti sholat rawatib, bila seseorang sengaja melakukan di luar waktunya, maka ibadah itu tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Oleh karena itu, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, apabila seseorang tidak dapat melakukan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur karena uzur, maka ia boleh mengqadhanya, yaitu dilakukan setelah sholat zuhur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri shallahunna ba'dahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bila tidak salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau lakukan setelahnya. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Lalu bagaimana bila seseorang tidak sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur? Maka penjelasannya adalah, jika seseorang
tidak dapat melakukan sholat sunnah rawatib setelah zuhur karena uzur, maka ia boleh mengqadhonya setelah hilang uzurnya, walaupun setelah sholat asar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Quraib Maula Ibnu Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Azhar dan juga Al-Miswar bin Makramah mengutusnya menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, sampaikan kepada beliau salam dari kami semua, dan tanyakan tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Juga katakan bahwa kami menerima berita bahwa engkau melakukan sholat 2 rakaat setelah asar tersebut. Padahal telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku dahulu bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memukul orang yang melakukannya. Lalu Quraib berkata, lalu aku menemui beliau Aisyah radhiyallahu anha dan menyampaikan semua pesan mereka. Lalu beliau radhiyallahu anha berkata, tanyakanlah kepada Ummu Salamah. Lantas aku berangkat kepada mereka dan memberitahukan mereka tentang jawaban beliau. Kemudian mereka menyuruhku pergi ke Ummu Salamah dengan pesan-pesan yang dibawa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari keduanya. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Adapun waktu beliau melakukannya yaitu setelah sholat asar. Kemudian masuk dan bersamaku ada beberapa orang wanita dari kalangan Ansar dari Bani Haram. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Maka aku menyuruh seorang anak perempuan menemui beliau dan mengatakan, berdirilah engkau di samping beliau dan katakan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, aku telah mendengar engkau melarang dari 2 rakaat tersebut dan melihatmu melakukannya. Apabila beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka mundurlah darinya. Lalu Quraib berkata, anak perempuan itu pun melakukannya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya, maka ia pun mundur dari beliau. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, maka bertanya, wahai bintu Abi Umayyah, engkau telah bertanya tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Sesungguhnya telah menemuiku beberapa orang dari Abdul Qais masuk Islam dari kaum mereka, sehingga menyibukkanku dari melakukan 2 rakaat sholat rawatib setelah zuhur. Maka inilah 2 rakaat itu. Di samping itu, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, berkaitan dengan hal ini juga ada keumuman dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat. Jadi pendengar kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, apabila di antara kita berhalangan melaksanakan salat sunnah rawatib zuhur, baik qabliyah maupun ba'diyah, maka boleh bagi kita mengerjakan setelah sholat zuhur tersebut atau ketika ia ingat. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan tentang sholat sunnah rawatib zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa mengamalkannya setiap hari. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.